Halo Sobat Rebahaner, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Untuk kalian pecinta petarung jalanan atau film yang bergenre adrenalin yang sangat tinggi, ini film sangat bagus untuk kalian tonton. Film ini berjudul Serigala Terakhir yang dirilis pada tahun 2009. Ya, walaupun film ini sudah lama rilis, namun keseruan dan kekompakan pada film ini membuat kita tidak bosan-bosan menontonnya. Oke, untuk kalian jiwa laki-laki, segera tonton film ini sampai selesai. Dan daripada tidak penasaran, daripada banyak cakap di awal, langsung saja fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan 5 pemuda kampung yang sedang berjalan-jalan untuk mencari kerusuhan di kampungnya. Ya, bisa disebutlah preman kampung lah. Mereka bernama Ale, Jarot, Sadat, Lukman, dan juga Jago. Mereka berlima adalah sahabat sejati yang ada di kala kondisi susah dan juga senang. Dan yang paling menonjol yaitu yang bernama Ale. Dan oleh karena itu ialah yang memimpin 5 pemuda ini. Banyak pemuda desa yang takut kepada mereka, namun juga banyak pemuda desa lain yang menantang mereka. Namun pada akhirnya merekalah yang menang. Ini jalan punya nenek moyang lo. Lalu kita diperlihatkan Jarot yang sedang berlari-lari karena ia dikejar oleh anak dari kampung lain. Di sini Jarot pun membawa mereka ke markasnya dan terjadilah pertarungan di sana. Dan tiba-tiba ketika Jarot akan dipukul oleh seseorang menggunakan balok, datanglah Fatir yang menolongnya dengan menggunakan botol. Fatir ini adalah pemuda bisu yang sering mereka bully. Namun kenyataannya Fatir sangat ingin bergabung dengan mereka. Namun mereka tidak menghiraukannya karena Fatir adalah seorang yang bisu. Dan hanya Jarot yang peduli kepada Fatir. Lalu di bawah jalan tol, di sini ada kelompok kampung yang dipimpin oleh Ale sedang melaksanakan tawuran dengan kelompok dari kampung lain. Menguji nyali bisa menghadapinya. Ketika tawuran semakin memanas, di sini polisi pun datang untuk menghentikan itu. Di sini Ale dan 4 temannya dikejar oleh polisi. Namun di sini mereka bukannya takut, namun mereka malah bersenang-senang. Setelah mereka berhenti dikejar oleh polisi, di sini mereka pun beristirahat. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bernama Aisyah. Aisyah ini adalah adik dari Ale. Namun sebelum Aisyah akan pergi, di sini Jarot pun memberikan sapu tangan yang tadi dijatuhkan oleh Aisyah. Lalu mereka pun pergi ke studio foto. Di sini mereka akan berfoto bersama dengan menggunakan pakaian khas mafia. Dan itu akan menjadi kenang-kenangan untuk selamanya. Mereka pun berjanji akan menjadi sahabat sejati sampai mereka mati. Dan di sore harinya, Ale dan teman-temannya akan melaksanakan pertandingan di kampung lain. Dan ada Fatir yang sedang dikerjai oleh anak-anak kampung. Namun hanya Jarot yang membantunya. Pertandingan tersebut bukanlah seperti pertandingan pada bola biasanya. Mereka malah menggunakan tangan dan kaki untuk memukul lawannya, bukan menendang bolanya. Hingga saat Jarot telah memasukkan bola, di sini tim lawan pun melempar bola kepadanya, yang membuat Ale marah dan terjadi pergelutan di sana. Di sini rupanya tim lawan membawa pisau dan akan membunuh Ale. Teman-teman yang melihat itu segera menolong Ale, namun mereka dicegah oleh tim lawan. Jarot yang melihat itu langsung melemparkan batu besar ke kepala lawannya hingga ia tewas di sana. Setelah kejadian itu, Jarot pun dibawa oleh polisi dan teman-temannya hanya bisa melihat dari jauh. Di sini bapaknya Jarot mengatakan bahwa ia tidak ingin melihatnya lagi dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Namun penderitaan Jarot bukan hanya sampai di situ. Di sini ketika ia masuk ke dalam sel tahanan, ia pun dipukuli habis-habisan dan ia harus patuh kepada mereka. Setiap hari, Jarot pun selalu dibully oleh mereka. Hingga di sini ia disodomi oleh seorang pria yang bernama Doni.
Hingga saat jam kunjungan tiba, di sini Jarod pun menunggu teman-temannya. Namun pada faktanya, sampai saat ini teman-temannya belum ada yang pernah menjenguknya. Dan inilah kebangkitan Jarod. Di sini ia pun melawan ketika ia diinjak oleh salah satu narapidana. Sekarang lo semua tahu siapa tuan lo di sini. Harus hormat sama tuannya. Dan ia langsung menculik orang yang telah menyiksa waktu dulu. Mau ngapain lu? Mau ngapain? Lalu di tempat lain, kita diperlihatkan Ale dan teman-temannya sedang mengambil uang iuran. Dan ia tidak segan-segan untuk memukul para preman kecil yang berada di wilayahnya. Uang tersebut diberikan kepada ibunya karena ia adalah tulang punggung keluarga. Dan kita diperlihatkan adik laki-laki Ale, yaitu yang bernama Bara. Ini dia orangnya. Di malam harinya, mereka selalu bersama dan bersenang-senang seakan-akan mereka telah melupakan sosok temannya, yaitu Jarod. Dan ketika mereka akan pulang, di sini mereka melihat ada seseorang yang sedang transaksi narkoba. Dan ternyata orang itu adalah orang dari geng Naga Hitam, yaitu geng yang dibenci oleh Ale dan teman-temannya. Ale pun menambah jumlah pasukannya agar mereka dapat memperketat wilayahnya agar tidak ada lagi orang yang transaksi narkoba. Rupa-rupanya di sana ada Fatir yang datang kepada mereka. Fatir datang bertujuan untuk masuk ke dalam geng Ale. Namun lagi-lagi mereka menghina Fatir. Ketika Fatir pulang, di sini ia pun kaget karena nenek yang ia cintai telah meninggal. Dan oleh karena itu Fatir pun pergi dari kampung ini untuk merantau ke kota. Bertahun-tahun telah usai, di sini Jarod pun telah keluar dari penjara dan ia pun dijemput oleh Fatir yang telah berbeda penampilannya. Fatir di sini mengajak Jarod ke sebuah tempat yang ternyata Fatir telah bergabung dengan Naga Hitam. Yang kita semua tahu, Naga Hitam adalah geng yang dibenci oleh Ale. Di sini, Jarod pun ditemukan oleh bos besar Naga Hitam dan ia diberikan motivasi. Lalu Jarod pun ikut bersama mereka. Di sana, Jarod pun langsung diberikan jabatan sebagai pengedar dan juga sebagai eksekutor ketika ada pihak lain yang melakukan transaksi di wilayah mereka. Lex, cukup Lex. Mereka udah sering transaksi di tempat kita. Peraturannya jelas. Malah di daerah Naga Hitam mati. Lalu, scene berpindah ketika Ale dikabari bahwa Jarod telah keluar dari penjara, namun ia telah bergabung bersama Naga Hitam. Mendengar hal itu, Ale pun memerintahkan teman-temannya untuk tidak lagi dekat dengan Jarod, dan mulai sekarang mereka akan memandang Jarod sebagai musuh besar mereka. Di malam harinya, Jarod pun bertemu dengan Aisyah dan mereka ngobrol bersama. Lalu keesokan harinya, Jarod pun bertemu dengan bos besar. Di sini ia kaget, ternyata orang yang mendampingi bos besar adalah adik kandungnya. Namun ia hanya bisa diam saja. Ketika Aisyah akan pulang, Jarod pun menemuinya dan menyuruhnya untuk berhenti bekerja di sini. Namun adiknya berbicara bahwa ia terpaksa melakukan ini karena sekarang bapaknya sedang sakit dan ia menjadi tulang punggung keluarga. Jarod pun hanya bisa terdiam. Abang bilang aku bikin malu. Siapa bang yang harus ngebiayain pengobatannya bang? Jangan abang gak lebih hina dari kerjaan aku bang. Yani, Lalu di sini Lukman pun mengajar adiknya karena ia sedang overdosis dan ternyata orang yang memberikan narkoba kepada adiknya adalah Jarod dan juga Fatir. Di sini mereka pun murka, lalu mereka langsung mendatangi Jarod. Namun di sini ketika adegan kejar-kejaran, Fatir langsung menembak lengan Ale. Lalu Jarod pun datang ke rumahnya secara diam-diam. Namun ketika itu ia bertemu dengan ayahnya. Di sini ayahnya pun mengatakan ia tidak akan menerima Jarod lagi. Dan tiba-tiba datanglah Aisyah yang mengabarkan bahwa teman-teman dari kakaknya akan menuju ke sini untuk menangkap Jarod. Jarod pun lari melalui pintu belakang dan terjadi adegan kejar-kejaran. Beruntungnya di sini Jarod diselamatkan oleh Fatir. Keesokan paginya di sini Lukman pun bersedih karena ia melihat adiknya yang meninggal karena overdosis. Karena emosi sudah meledak, Lukman pun langsung mendatangi Jarod. Namun ketika itu ia ketahuan oleh Fatir dan ia pun dicekik oleh Fatir.
Di sini Luqman pun tetap akan membunuh Jarod, walaupun Jarod sudah menjelaskan apa yang terjadi. Dan tiba-tiba Fatir pun langsung menembak Luqman hingga ia tewas di sana karena ia melihat Luqman akan membunuh Jarod. Di sini mereka semua pun bersedih karena melihat Luqman yang telah mati. Di sini Sadat dan Jago pun melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dari Ali. Mereka pun memperkosa adiknya Jarod, dan ketika berita itu sampai di telinga Ali, di sini mereka pun dimarahi oleh Ali. Jarod pun membalaskan dendamnya, lalu ia pun menculik Sadat dan juga Jago untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun ketika mereka akan dieksekusi oleh Jarod, di sini Jarod tidak bisa karena ia masih menganggapnya sebagai temannya, dan ia pun menyuruh Fatir untuk mengeksekusi mereka. Rupanya kematian Jago dan temannya telah sampai di telinga Ali dan ia pun sangat murka. Lalu ketika Ali pulang, di sini ia tidak sengaja melihat telepon dari Aisyah. Yang menelepon adalah Jarod. Di sini ia pun semakin marah kepada Aisyah karena ia pun telah berkhianat kepadanya dan ia mengurung adiknya. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang dari naga hitam yang bernama Tito. Ia pun harus dibunuh karena ia ditembak oleh anak buah Ali. Ya, dari ketua Ale. Atas kematian Tito, di sini bos besar pun menyuruh mereka untuk segera menghabisi anak buah Ali, termasuk Ali. Scene berpindah ketika Aisyah dibukakan pintunya oleh ibunya dan ia di sini diizinkan untuk bertemu dengan Jarod. Ketika mereka bertemu, di sini Aisyah pun sedih karena ia mendengar Jarod ingin menjauhi dirinya untuk keselamatannya. Lalu Jarod pun berlalu pergi. Namun ketika sampai di bawah, di sini ia terkejut ketika melihat Aisyah yang jatuh dari atas. Ia mengira bahwa Aisyah bunuh diri atas perkataannya. Namun sebenarnya Fatirlah yang mendorong Aisyah. Atas kematian Aisyah, di sini ibunya pun menyuruh Ali untuk mencari pelakunya dan membalaskan dendamnya kepada Jarod karena ia berpikir sebelum kematian Aisyah ia bertemu dengan Jarod. Karena korban semakin bertambah, di sini Jarod pun meminta untuk damai dengan kampung Ali. Ia tetap kukuh dengan pendiriannya, walau Fatir tidak menginginkan hal itu. Perang ini harus berakhir. Kali ini lo gak nurutin perintah gue. Gak akan ragu-ragu untuk bunuh. Dan diam-diam Jarod pun menelepon Ali. Ketika mereka bertemu, di sini Jarod pun meminta untuk damai. Namun Ali tidak terima atas kematian teman-temannya dan juga adiknya. Lalu terjadilah baku hantam. Di sini Ali pun harus terbunuh oleh pistolnya sendiri. Maafin gua, Rod. Lalu Jarod yang akan pergi pun juga terbunuh oleh pistol dari Fatir. Fatir sengaja membunuh Jarod agar ia tidak merasakan penderitaan yang lebih pahit lagi. Sebelum film ini tamat, kita diperlihatkan adik Ale yaitu Bara yang melanjutkan misinya untuk menjaga kampung ini dari para pengedar narkoba. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jauhi narkoba dan dekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Hidup di dunia ini hanya satu kali. Tetaplah berbuat baik kepada orang lain dan jangan terjerumus ke dalam lingkaran hitam. Persahabatan adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Terkadang sahabat juga memiliki rasa salah, namun itu adalah hal yang lumrah. Kita adalah manusia yang mudah salah. Kita sebagai sahabat seharusnya mengingatkan kepada hal yang baik, bukan malah memusuhinya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.